Oke, Shalom kelas 10. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita ya, seni budaya. Kita masuk ke seni rupa 3 dimensi. Semester lalu kita sudah mempelajari karya seni rupa 2 dimensi. Ya, hari ini kita akan lebih lagi mempelajari karya seni rupa 3 dimensi. Oke ya, seperti contohnya ya, bentuknya seperti yang kalian tahu juga, sudah dari SMP juga, karya seni rupa 3 dimensi itu karya seni rupa yang memiliki 3 sisi atau ukuran. Jadi contohnya yang ada di sekitar kalian juga ya, kursi, bangku, meja, patung, dan segala macamnya. Oke, jenis karya seni rupa 3 dimensi ya dibagi berdasarkan manfaatnya. Nah, seperti yang terdapat pada karya seni rupa 2 dimensi, di karya seni rupa 3 dimensi ya ada juga yang disebut dengan seni rupa terapan atau applied art dan seni rupa murni atau pure art ya. Kalau kalian ingat ya, di seni rupa 2 dimensi sama pengertiannya, seni rupa terapan atau applied art itu adalah karya seni rupa yang bukan hanya memiliki fungsi estetis tetapi juga memiliki kegunaan ya, memiliki fungsi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya, jadi contohnya banyak ya yang kalian bisa temukan ya. Contohnya kursi, juga kursi, meja, sofa. Nah, seni rupa murni atau pure art artinya dia murni hanya memiliki fungsi estetis saja atau keindahan. Nah, misalnya patung, ya, misalnya patung, relief. Nah, itu dia hanya memiliki fungsi estetisnya saja. Oke, ini ada dua contohnya ya. Tadi yang sudah seperti Ibu sampaikan, sudah sangat jelas ya. Yang kiri ya, patung dua orang ini merupakan contoh karya seni rupa murni. Nah, yang alat musik ini merupakan karya seni rupa terapan. Jadi alat musik pun ya termasuk dalam karya seni rupa terapan. Karena selain dia kita bisa menikmati keindahannya, bisa digunakan juga ya untuk bermusik. Oke, next. Berikutnya ini nilai estetis ya. Kalau kalian memperhatikan kedua gambar ini ya, kalian pasti punya pendapat masing-masing ya, bagaimana melihat karya ini, apakah indah menurut kalian itu, tapi belum tentu indah menurut orang lain. Jadi nilai estetis ini ada dua ya, penilaiannya untuk menilai sebuah karya seni ya, yaitu secara objektif atau intrinsik dan secara subjektif atau ekstrinsik gitu. Apa yang dimaksud dengan objektif ya? Jadi kalau mau menilai karya seni rupa secara objektif bukan berdasarkan pendapat pribadi ya, tetapi lebih melihat kepada bentuknya ya, komposisi bahannya, kualitas bahannya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau secara subjektif berarti hanya berdasarkan pendapat sendiri ya. Apakah kita tertarik atau apakah karya seni rupa itu memberikan kesan tersendiri pada sang pengamat. Seperti itu. Jadi ada dua caranya untuk menilai nilai estetis dari sebuah karya seni rupa. Oke, kita masuk ke pembuatan ya. Ini hal yang sederhana ya juga ya, harusnya kalian tahu. Ini ada contoh pembuatan ya, tahapan pembuatan dari patung. Pastinya yang pertama kalian harus mencari dan menemukan idenya dulu ya. Rumuskan ide-idenya. Yang kedua, setelah itu buat sketsanya ya, buat sketsanya supaya ada gambaran besarnya juga. Selanjutnya ya, setelah membuat sketsa, kalian bisa memilih alat dan bahan yang tepat. Setelah memilih alat dan bahan ya, bisa mulai proses pembuatannya sampai jadi seperti itu. Ya, aku rasa ini hal yang mudah juga. Begitu juga kalau pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada kriya ya, karya yang menggunakan hand skill. Jadi handmade begitu. Handmade atau dia handmade juga termasuk dan contoh lainnya itu yang seperti teknik pahat contohnya ya. Ini ada contoh teknik pahat ya, relief, teknik butsir ya, kalau pembuatan tanah liat ya, membuat kendi ya seperti ini contohnya dari tanah liat, ini termasuk dari teknik butsir. Nah, berikutnya teknik batik ya, kain-kain batik yang kalian punya ya masuk dalam teknik batik, atau teknik tenun ya, kain-kain daerah, tenun-tenun daerah. Nah, ini masuk dalam kriya, karya menggunakan hand skill. Berikutnya anyaman,
dan teknik bordir ya, menjahit. Nah, ini contoh-contoh dari karya seni rupa 3 dimensi yang jenis kriya. Ya, yang berikutnya yang paling terkenal yaitu patung ya. Patung, keramik juga ya, yang banyak mungkin terdapat di rumah kalian. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari karya seni rupa 3 dimensi. Nah, berikutnya arsitektur ya, arsitektur bangunan, bahkan rumah kalian pun ini termasuk dari contoh karya seni rupa 3 dimensi. Oke, itu contoh-contohnya ya. Materinya sangat singkat, cuman kita hanya membahas tentang jenisnya tadi, bagaimana menilai sebuah karya seni rupa secara nilai estetisnya, dan juga contoh-contoh dari karya seni rupa. Oke, demikian materi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.